Halo Sharklings, balik lagi di channel Kokohyu. Ya, kali ini kita masuk di sesi Bay Talk. Kita bakal bahas Bay baru yang bakal rilis berikutnya teman-teman di seri Beyblade Burst BO. Ya, walaupun sistemnya masih kayak DB ya. Yang pertama ada Random Booster volume 29 yang bakal rilis di 28 Mei, berarti minggu depan ya teman-teman. Seharga 1.400 yen ya. Kalian bisa kira-kira sendiri kalau dirupiahin berapa ya. Yang kedua bakal ada Gatling Dragon yang bakal rilis 25 Juni seharga 1.870 yen. Waduh, lebih mahal 400 yen nih. Oh, karena mungkin ada part tambahannya kali ya, makanya lebih mahal. Oke, kita bahas yang mana dulu enaknya nih. Yang mau rilis dulu aja kali ya. Kita bakal bahas RBV 29 atau Random Booster volume 29. Di RBV 29 ini bakal banyak part menarik kayaknya. Price-nya adalah Chain Kerbeus Fortress Yard Dash 6. Waduh, kayaknya bakal jadi bayi mahal lagi nih. Hati-hati nih. Semoga nggak susah-susah banget ya dapatnya ya. Dan semoga nggak jadi mahal teman-teman. Takutnya kayak rilisan sebelumnya ada tuh yang mahal banget. Nah, selain price-nya kita juga bakal dapat Bay Bakuten Remake Dragger Vulcan 2. Kayaknya asik nih. Nanti kita bahas juga. Nah, Bay lainnya ada Dynamite Kerbeus, Chain Ragnarok, Roar Spriggan, dan Cyclone Valkyrie 2. Nah, ini juga bakal rilis part-part baru juga kayaknya. Kita bahas dari Cyclone Valkyrie 2-nya dulu ya. Nah, combo Cyclone Valkyrie-nya adalah Cyclone Valkyrie 2, Giga, High Eternal 3. Ya, ada part baru ya. Kita dapat High Eternal. Nah, ini warnanya juga asik ya, monokrom begini. Buat High Eternalnya sendiri bisa kalian lihat versi High dari Eternal. Dan kalau kalian tanya kenapa nggak dash kalian, itu nggak tahu, urusan Takara Tomy bukan Kokohyu ya. Driver stamina setahu Kokohyu agak jarang dibikin dash ya. Paling yang udah rilis tuh bearing dash, itu juga pairnya ya kayak gitulah. Oh, nanti ada driver stamina yang dash lagi nih. Kita bahas yang lain dulu. Nah, itu ya, Cyclone Valkyrie 2, Giga, High Eternal 3. Yang spesial ada di High Eternalnya. Cocok buat dimainin buat low mode kayaknya, jadi asik. Semoga masih se-OP dulu ya drivernya. Sekarang jarang banget sih yang pakai Eternal. Oke, lanjut kita ke Roar Spriggan teman-teman. Nah, kombonya Roar Spriggan Fortress Kick 2. Wow, ini ada part baru lagi, ada Fortress Disc. Itu nanti bakal jadi discnya Kerbeus ya. Jadi nanti kita bahas di price-nya aja. Buat kombonya warna gold dengan aksen biru Tosca begini. Hijau Tosca atau biru Tosca ya masuknya. Ya itulah pokoknya. Terus armor 2. Kicknya warna kuning gold gitu juga, asik nih. Oke, kita ke yang lain dulu. Ada Chain Ragnarok Taper Excel Dash 10. Wah, ini kita dapat armor 10 nih. Kemarin itu armor 10 cuma nongol di Bahamut. Yang ungu dapat dari Ranger V2 ya. Habis itu ada Prominence Phoenix, dan ini dapat lagi di Chain Ragnarok teman-teman. Dan part baru di sini ada Chain Blade. Ya, ini juga nanti kita bahas di Chain Kerbeus saja, soalnya part baru nanti jadi satu di situ semua. Buat kombonya warna biru-biru begini, biru navy campur biru terang begini, asik ya. Semoga blade chainnya ini bisa kompetitif juga. Nah, sedikit bocoran dulu deh. Blade chain ini kayak base tech di GT. Kita nanti bahas lebih lanjut ya teman-teman ya. Selanjutnya ada Dynamite Kerbeus Legacy Moment 9. Kayaknya sempat ada momen warna merah juga ini, tapi ini dapat momen warna merah lagi. Waduh. Part barunya ada di Core Kerbeus. Kita nanti bahas juga di price-nya aja. Buat kombonya ya combo attacker begitulah. Walaupun drivernya momen. Ya, momen bisa dipakai buat attack, bisa dipakai buat stamina atau defense juga sih. Tapi kayaknya ini nggak bakal tembus 5 juta ya teman-teman. Armornya kita dapat 9 ya. Armornya mengikuti blade-nya attack. Habis itu kita bahas Dragger Vulcan Overwatch Dash. Nggak ada armornya. Nah, ini menarik teman-teman. Sejauh ini Bay remake yang bisa low mode baru ini nih. Seru. Dan bentuknya ngebulat gini ya teman-teman. Kokohyu harap bisa kompetitif dan giginya bagus. Kalian bisa lihat di bagian samping ini ada armor tambahan ya.
itu bisa dicopot juga buat jadi high mode. Kalau high mode kalian copot part apa ya namanya ya, armor lah atau gear atau apalah itu. Terus disknya dapat over jadi bulat-bulat kayak gitu, nyenengin sini bentuknya. Dan drivernya Witch Dash, ini driver baru juga teman-teman. Jadi semua partnya baru kecuali disk overnya. Semoga bisa dipakai di kompetitif sih. Kokoyu pengen banget bisa pakai BI kayak gini. Tapi harus punya dua, yang satu dipajang, yang satu buat main. Oh iya, di Dragger Vulcan 2 ini kalian dapat figure teman-teman, dapat tambahan figure. Jadi buat kalian yang belum punya figure bisa dapat dari sini ya. Nggak usah beli Valkyrie-nya atau hunting di RBV 27. Nah, habis itu kita ke price-nya teman-teman. Chain Kerbeus Fortress Yard Dash 6. Partnya baru semua kecuali armor 6-nya ya teman-teman. Ini menarik nih. Kita bahas dari mana nih enaknya nih. Dari base-nya dulu deh. Base atau blade chain ya. Bentuknya ada aksen rantai-rantai ya, seperti namanya chain. Nah, kayak yang tadi udah Kokoyu bilang, ini kayak tag base teman-teman. Tag base kan bisa ada keluar masuk duri-durinya itu ya. Kalau yang ini rantainya yang bisa keluar masuk teman-teman. Nah, kalau di tag base ada cara buat ngefixin rantainya, kita bisa pakai Weight Sen atau Goku. Kalau di BU ini blade chainnya bisa dibikin fix atau enggak tergantung core dan modenya. Kalau kita bikin high mode, rantai-rantainya ini nggak bakal keluar masuk ya, jadi di luar terus. Kalau kita bikin low mode dengan core Kerbeusnya, itu baru bisa keluar masuk teman-teman. Dan bentuk core Kerbeusnya ini juga unik ya teman-teman, agak sedikit ngebulat, beda sama kayak core-core seri DB atau BU yang lain, bentuknya agak segi 6 gitu. Ini ngebulat, ini ngebantu buat rantai di blade-nya itu bisa keluar masuk teman-teman. Jadi kayak pakai gen ya kalau di GT ya. Dan core Kerbeus ini sama kayak gen juga teman-teman. Ini bisa dibilang Bahamutnya putaran kanan teman-teman. Ini sama-sama nggak punya gigi dan cuman punya karet stopper. Ini seru sih, pasti jadi part yang dicari banget. Kalian bisa lihat detail jelasnya di sini, benar-benar nggak punya gigi ya teman-teman. Dan ada karet di tengah core-nya itu yang bikin stabil, kayak Lucifer 2 teman-teman. Ada yang lucu teman-teman. Kenapa avatarnya anjing neraka tapi nggak punya gigi? Tanyakan ke Takara Tomy. Nah, armor 6 ini juga ngebantu di high mode ya teman-teman. Kalau kalian misalnya pengen rantainya nggak keluar masuk, kalian tinggal ganti ke high mode aja. Armor 6 bakal ngunci semua lubang yang ada di situ. Terus kita ke Disc Fortress. Ya, tadi blade sama core udah, kita ke Disc. Disc Fortress ini bentuknya kayak wheel ya, cuman dia segi 6, kalau wheel segi 4. Kita berharap beratnya lebih dari 30 gram atau 31 ke atas lah ya. Soalnya bakal jadi disk yang kepake juga. Kalau misalnya 5G, ini bisa jadi alternatif full DB. Dengan adanya core Kerbeus, pasti combo yang bisa dibikin jadi makin banyak teman-teman. Nah, walaupun kelihatan kayak wheel, Fortress ini mainnya IWD teman-teman, atau Inner Weight Distribution. Itu berarti titik beratnya lebih ke tengah, nggak kayak wheel yang di luar teman-teman. Tapi it's okay sih, ini bisa dipakai buat combo yang macem-macem, asal beratnya bagus. Oke, disknya cukup ya teman-teman. Kita ke drivernya. Udah lama banget nih driver yard nggak nongol, sekarang dibikin dash lagi. Driver defense dengan ball tip kayak atomic, cuman kecil tapi landai teman-teman. Dan yard ini kalau misalnya kalian main low mode terus scrapping itu parah banget sih. Jadi usahakan kalau main pakai yard jangan sampai keinjek atau scrapping, soalnya bakal nguras stamina banget dan BI kalian bisa langsung berhenti. Atomic udah dibikin dash, sekarang yard, mungkin nanti orbit teman-teman. Oke, itu dia bahasan dari Random Booster volume 29. Ini kayaknya udah ada yang buka PO di harga 1.600.000 atau ya sekitar segitu sih. Buat full setnya dapat 6 Beyblade. Kalau dibagi 6 ya kalian hitung sendiri lah. Beberapa Bey yang bakal dicari banget itu pasti price-nya. Dragger Vulcan, Roar Spriggan itu udah pasti dicari teman-teman. Dynamite Kerbeusnya juga nih. Jadi seberapa worth RBV ini worth banget. Kalian kalau bisa beli satu set sekalian. Soalnya kalau kalian belum punya part-part yang buat kompetitif bagus, kalian bisa dapat di sini. Dynamite Blade bisa dipakai jadi combo gitu. Cyclone juga bagus. Core Valkyrie 2 giginya keras.
Core Spriggan bisa bolak-balik, Draigernya asik. Terus chain Kerbeusnya bisa dicoba lah. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman buat pembahasan RBV 29. Kita lanjut ke bay berikutnya, Gatling Dragon teman-teman. Ini ada yang seru juga nih dari Gatling Dragon ini. Kombonya adalah Gatling Dragon Karma Charge Metal Dash 10 dengan tambahan Digir ya teman-teman. Kita mulai bahas dari mananya nih. Kita dari base-nya aja ya, kayak tadi ya. Base Gatling itu base yang punya wing kayak Tempest, tapi cuman bisa aktif kalau kalian main di low mode. Kalau kalian main high mode, wingnya nggak keluar. Kalau nggak salah gitu ya teman-teman, dari translate keterangan part yang ada, kalian bisa baca. Kalau main low mode bakal ada sliding blade yang keluar buat nambah tag lah. Kayak gimmick-gimmick dragon sebelumnya. Asik sih. Habis itu kita ke core-nya, Core Dragon. Ini hampir sama kayak Core Valkyrie teman-teman, ada pairnya kalau kalian lihat. Cuman bedanya dari Core Valkyrie, bagian atasnya agak kebuka ya, ini bagian pair, mungkin buat ngurangi gesekan, karena Core Valkyrie itu isunya suka seret bagian pairnya. Ini mungkin di fix sama Takara Tomy di Core Dragon, jadi lebih bisa support bound sistemnya Dragon. Menarik sih teman-teman. Dan bentuk motif Dragonnya itu sama kayak chip Dragon 2 ya di GT. Asik banget nih, chip magic ini. Semoga bisa bikin combo bagus dengan core ini, karena Core Valkyrie udah pasti di combo gitu. Atau kalian misalnya mau kreasiin core-core lain buat bikin meta kalian sendiri, no problem sih. Tapi yang jelas ini bakal asik banget buat diulik. Terus kita ke driver teman-teman, karena disnya sudah pernah rilis Karma, jadi nggak kita bahas ya teman-teman. Kita bahas langsung ke drivernya. Driver Charge Metal Dash ya. Charge Metal itu udah terkenal banget, berat di bawah. Jadi momentumnya kalau misalnya kalian kena hit di atas, apalagi yang giginya ringan, itu pasti lebih gampang burst. Dan ini di fix pakai dash teman-teman, dash version dari Charge Metal. Charge dash aja udah OP, apalagi ini Charge Metal Dash. Jadi bisa dipakai buat combo-combo menarik nantinya ya. Terus armornya kita dapat armor 10 lagi teman-teman. Oh iya, ini ada tambahan part yang asik lagi, di gear buat pengganti S gear di Nexus atau di All Might. Semoga nanti ada disk lain yang bisa support pemasangan di gear juga atau S gear ya. Kalau menurut Kokohyu sih ini bakal ada fix mode sama free spinning mode juga sih, sama kayak S gear. Yang recommended gimana Kokohyu? Antara free spinning atau fix? Kalau Kokohyu sih lebih ke penganut fix mode ya. Kalau free spinning itu takut nguras stamina banyak, walaupun ya sekarang banyak banget part-part free spinning yang justru nambah attack atau nambah stamina. Tapi Kokohyu tetap lebih senang ke fix mode-nya. Mungkin chain base nanti kalau misalnya dikasih Nexus sama di gear bagus. Kita lihat aja, kita tunggu rilis bareng-bareng. Ya semoga Kokohyu dapat rezeki biar bisa beli semuanya. Jadi Kokohyu harap teman-teman semua bisa bantu like dan share videonya biar Kokohyu makin semangat bikin konten-konten Beyblade yang lain. So kalau gitu sekian dulu video dari Kokohyu kali ini. Maaf kalau banyak salah dalam penyampaian. Nanti kita lanjut di sesi unboxing dan review kalau Kokohyu udah beli Beyblade-nya ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang punya pertanyaan atau request, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah atau ke sosmednya Kokohyu dan Bcheckers. Buat yang pengen request combo, langsung aja ikuti format kayak biasanya. Langsung aja di komen dan nanti Kokohyu bakal pilih untuk next Bey Battle atau Bey Combo video. Tapi sorry banget karena Kokohyu lagi banyak kesibukan, jadi mungkin video Bey Combo atau Bey Battle-nya agak nggak sesering biasanya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.